Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang orientasi Pramuka SIT. Saya yakin adik semuanya dari dulu SD, SMP sudah pernah ikut Pramuka. Dan saya rasa mayoritas sudah kenal dengan istilah Pramuka SIT. Sudah lama sekali kita tidak bersekolah dan sudah lama sekali tentunya adik-adik semuanya tidak berkegiatan pramuka. Saya rasa kakak semuanya, adik-adik semuanya sudah kangen dengan kegiatan pramuka. Berkemah, berpetualang, perjalanan, dan bertemu dengan para pramuka-pramuka se-Indonesia bahkan atau bahkan internasional. Dan semoga pada kesempatan kali ini dengan memberikan orientasi Pramuka SIT, adik-adik semuanya sudah siap menatap kegiatan pramuka ke depannya. Baik, kita mulai. Ya. Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu adalah wadah bagi pramuka sekolah Islam terpadu berkegiatan, mengembangkan diri, menambah wawasan, menambah ukhuwah, sehingga pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan bagaimana detailnya sebuah satuan komunitas pramuka sekolah Islam terpadu. Ada bedanya enggak dengan pramuka pada umumnya? Maka pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama kakak, Kak Pak Witriadi akan menyampaikan materi orientasi satuan komunitas pramuka SIT. Simak baik-baik orientasi ini sehingga ini akan menjadi bekal bagi adik-adik semuanya mengarungi perjalanan menjadi seorang pramuka di Ihsanul Fikri tentunya. Baik, ada pembahasan yang pertama kita akan bahas singkat tentang sejarah pramuka SIT. Yang kedua tentang kiprah pramuka SIT. Yang ketiga perkenalan pembina. Yang keempat struktur Dewan Ambalan. Yang terakhir adalah perjalanan bakti pramuka. Dan tentunya satu hal yang paling penting adalah apa saja sih program yang sudah dilaksanakan oleh pramuka Sekolah Islam Terpadu Pangkalan Ihsanul Fikri. Selanjutnya, ya, langsung saja. Kenapa gerakan pramuka sebagai induk organisasi kepramukaan atau kepanduan di Indonesia meleburkan diri nantinya? Nah, pramuka SIT juga sama. Kenapa kok sekarang namanya pramuka SIT? Perlu adik-adik semuanya tahu. Diawali dari deklarasi bergabungnya Pandu Sekolah Islam Terpadu dengan Gerakan Pramuka Nasional sebagai induk pramuka Indonesia diikrarkan langsung oleh Dewan Pembina Pramuka SIT, yaitu Kak Sukra Muhab, ya. Kemudian dalam kesempatan itu dilaksanakan pada waktu Kemah Nasional 1 atau Kemnas 1 Pramuka SIT Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, pada waktu peresmian itu dihadiri oleh seluruh jajaran Kuartir Nasional, kemudian dihadiri juga oleh Mabisako SIT dan pengurus Pinsako Nasional SIT. Nah, di Perkemahan Nasional itu terjadilah peleburan, disahkannya bahwa Pramuka SIT bergabung dengan Gerakan Pramuka Nasional. Nah, pada waktu itu Kak Kuarnas yang menjabat adalah Kak Azrul Azwar. Kemudian dihadiri juga oleh Ketua MPR RI yaitu Dr. Hidayatur Wahid untuk membuka acara perkemahan tersebut. Ya, ini foto-foto peresmiannya. Ada Kak Kuarnas, ya, Kak Azrul Azwar yang melantik para pengurus Mabisako dan Pinsakonas Pramuka SIT. Ada Kak Sukra Muhab, ada Kak Ahmad Fikri dan jajarannya, gitu ya. Itu sekilas tentang kenapa Pramuka SIT melebur ke Gerakan Pramuka. Dan ini para pengurusnya, gitu ya. Di depan Pusdiklatnas, gitu ya. Ada Kak Sukro, Kak Fikri, ada Kak Ozi, ada Kak Fuad dan sebagainya. Ini adalah para pengurus Pramuka SIT tingkat nasional. Mungkin adik-adik semuanya pernah bertemu dengan beliau, ya. Kita juga kangen bertemu dengan beliau kembali untuk kegiatan Pramuka SIT tentunya. Lanjutnya, ya, alasan kenapa Pandu SIT waktu itu melebur dengan Gerakan Pramuka sehingga disebut Pramuka SIT.
Yang pertama yaitu kesamaan visi dan misi antara Pandu SIT dan Gerakan Pramuka. Ya, karena kesamaan visi dan misi inilah sehingga Pandu SIT menyatakan meleburkan diri mengikuti Gerakan Pramuka. Ya, yang kedua, visi dan misi Pandu SIT waktu itu adalah untuk pembekalan dan pemberdayaan para pelajar dan pemuda tentunya dalam aspek keterampilan hidup. Nah, dia memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Dia bernafaskan atau berasaskan Islam tentunya, yang akan tentunya nantinya memberi warna bagi para pramuka di Indonesia. Kemudian Pandu SIT ini merasa terpanggil untuk sama-sama mensukseskan program namanya revitalisasi Gerakan Pramuka. Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan prinsip antara Gerakan Pramuka dan Pandu SIT. Jadi inilah kenapa Pramuka SIT melebur dalam Gerakan Pramuka sehingga diganti dengan nama istilah Pramuka SIT. Ya. Nah, ini adalah moto dari Sako Pramuka SIT. Takwa, tangguh, dan tangkas, dan teguh. Ya. Kenapa kok moto seperti ini? Harapannya seluruh anggota Pramuka SIT memiliki karakter yang diinisiasi oleh moto Pramuka SIT itu menjadi seorang pribadi yang tangguh, takwa, tangkas, dan teguh. Ya. Nah, bagaimana perkembangan Pramuka SIT? Pramuka SIT adalah satuan komunitas, ya. Jadi satuan komunitas pramuka di Indonesia yang berciri khas Islam, di mana Sako Pramuka SIT di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Ya, ada berbagai macam sako di Indonesia, tidak hanya Sako Pramuka SIT saja, ada Sako Ma'arif gitu ya, dan sebagainya. Kalau pandu yang sampai saat ini belum melebur ke Gerakan Pramuka adalah panduan apa? Hizbul Waton yaitu HW, ya. Kemudian yang kedua, mengalami 2 kali perubahan nama dan logo. Itu yang paling atas, logo yang paling atas adalah logo Pandu SIT. Dulunya seperti itu. Kemudian pada waktu dia melebur ke Gerakan Pramuka, maka berubah menjadi Sako Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Logonya yang paling bawah. Logo terbaru dari Pramuka SIT. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kiprah Pramuka SIT dari dulu awal berdiri sampai saat ini? Saya kira adik-adik semuanya mungkin ada yang pernah bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini, atau bagian menjadi sejarah mengikuti kegiatan-kegiatan besar Pramuka SIT. Baik, yang pertama adalah Jambore Nasional. Ini jambore yang pertama dilakukan di Cibubur, ya. Kalau kalian ikut ini kelas berapa ya? SD mungkin ya? Atau malah masih belum SD ya? Kemudian ada Kemwil Ukhuwah kelima ya. Ini tempatnya di Borobudur, di Prambanan ya. Di Candi Prambanan. Inilah Kemwil DIY Jateng. Mungkin ada yang pernah ikut ya. Dan yang kedua ada namanya Kemah Nasional 2, juga sama di Cibubur. Kemudian ada Gladian Nasional 3. Biasanya kalau ada Gladian Nasional, ada kegiatan internasional. Pembekalannya di kegiatan Gladian Nasional ini, ya. Kemudian ada Kemwil 6 Purbalingga, ya. Ada yang sudah pernah ikut Kemwil ya? Mungkin ada Kemwil 5 di Prambanan, Kemwil 6 di mana? Purbalingga. Dan ada Kemwil 7 dan Kemwil 8 di mana gitu ya. Nanti kita saksikan. Lanjutnya. Ya, itu ada Kemwil 7. Kemwil 7 dilaksanakan di lapangan tembak Magelang gitu ya. Saya rasa kalian juga ada yang pernah bergabung berkiprah di kegiatan Kemwil 7. Kemudian ada PRIN ya, PRIN Malaysia. Ada tahun 2017 yang terbaru kemarin. Nah, saya rasa juga mungkin ada yang pernah ikut. Yang belum ikut, semoga kedepannya di kegiatan Pramuka SIT adik-adik semuanya bisa bergabung ikut menunjukkan bahwa Pramuka SIT di Pangkalan Islam Fikri bisa mendunia di tingkat internasional tentunya ya. Kemudian ada Kembaranas. Apa Kembaranas?
Kembali kegiatan pramuka penegak, pertemuan pramuka penegak tingkat nasional untuk melaksanakan pengembaraan. Waktu itu kegiatannya di Cibubur, kemudian melakukan pengembaraan ekspedisi laut dan ekspedisi darat ke Taman Nasional Ujung Kulon, ya. Di sana tempat konservasi apa? Badak bercula 1 endemik di Indonesia, ya. Ya, kita melaksanakan kegiatan ekspedisi darat jalan berpuluh-puluh kilo, ekspedisi laut berjam-jam di tengah laut, kegiatan di sana menarik sekali. Semoga Kembarannas 2 dari semua juga bisa ikut mewakili Pangkalan Ihsanul Fikri. Ya, lanjut. Kemnas 3, ya. Kemnas 3 kemarin dilaksanakan di Malang, ya. Di Bumi Perkemahan Coban Rondo, ya. Yang Jawa Timur mungkin pernah ikut, ya. Apalagi yang tingkat nasional. Saya rasa tidak semuanya pernah ikut kegiatan Kemnas 3 di Malang. Seru sekali, ya. Kemudian ada ribuan peserta yang mengikuti kegiatan Kemnas 3 di Malang itu. Kemudian tadi sudah sampaikan print 2017 di Malaysia, gitu ya. Kemudian yang terbaru ada kegiatan Raimuna Nasional, ya. Kemarin Ihsanul Fikri mendelegasikan ada dua dari Ihsanul Fikri yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Magelang menuju kegiatan Raimuna Nasional. Kegiatan 5 tahun sekali kakak sekalian, ya. Ya 5 tahun sekali. Semoga nanti tahun 2022 adik-adik semuanya bisa ikut Raimuna Nasional ke-12, ya. Selanjutnya, ini kegiatan-kegiatan yang Ihsanul Fikri juga ikuti, ya. Ada kegiatan regional, nasional, bahkan internasional. Tidak hanya kegiatan di Pramuka SIT, kita di luar Pramuka SIT juga kita ikuti. Yang pertama ada kegiatan namanya IPSIS, ya, Islamic Private School International Scout Camp di Thailand 2019, ya. Kemudian ada First Asian Rover Mood di Brunei Darussalam, ya, 2018. Ini kegiatan pramuka umum yang alhamdulillah kita Pramuka SIT satu-satunya yang mewakili Indonesia ikut kegiatan ASEAN Rover Mood di Brunei Darussalam. Kemudian ada Kemnas 4 yang terbaru sekali, ya. Kemnas 4 kemarin semuanya di Cibubur, ya. Sangat meriah, dan kita dari Ihsanul Fikri menjadi bagian dari Kemnas 4, ada menjadi peserta, ada yang menjadi sangga kerja, ada yang jadi panitia. Pengalaman yang luar biasa tentunya untuk kegiatan Kemnas ini, mengelola belasan ribu peserta, dan Ihsanul Fikri menjadi bagian untuk melayani para peserta, para pembina yang hadir di sana. Ada dari Malaysia, ada juga dari Thailand yang turut hadir kegiatan Kemnas 4 ini. Kemudian ada Kemwil 8. Kemwil 8 tempatnya kemarin di Sragen, ya, Jawa Tengah. Ini Kemil 8 ada kegiatan pertemuan pramuka SIT dari tingkat penggalang, kemudian tingkat siaga, semuanya berkumpul di Sragen di tingkat Jawa Tengah mengikuti Kemil 8. Dan satu lagi, pramuka SIT Ihsanul Fikri lagi-lagi menjadi sangga kerja yang penuh dedikasi melayani para peserta dengan sebaik-baiknya, dan semoga kalian menjadi generasi penerus yang bisa melanjutkan estafet kepengurusan di Pramuka SIT Ihsanul Fikri khususnya, dan tentunya bisa meraih prestasi dengan sebaik-baiknya. Ini ada kegiatan Kembarannas tadi yang kita sampaikan, kegiatan penelusuran sungai, susur sungai dan susur pantai, kemudian ada ekspedisi darat, ekspedisi laut, gitu ya. Ada Kemnas 4 di Cibubur kemarin, kita alhamdulillah mengirimkan 1 kontingen penuh bus besar, ya. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan di sana. SMP, SMA dan SMK IT Ihsanul Fikri semuanya ikut Kemnas 4. Ya, lanjut. Ini kegiatan-kegiatan kemarin ada Kemwil Kedu, ada Kemwil Jateng, ada Kembarannas, ada kegiatan di Brunei, gitu ya. Lanjutnya. Nah, kami perkenalkan nama-nama pembina Sako Pramuka SIT Ihsanul Fikri Boarding School. Ya, walaupun tidak ada fotonya, nanti suatu saat kita akan bertemu, dan semoga kita dipertemukan di waktu yang baik dan semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa beraktivitas di Ihsanul Fikri, bisa bersama, bisa menorehkan kenang-kenangan yang bagus, yang indah, gitu ya, meningkatkan pengalaman, kompetensi dengan didampingi oleh kakak-kakak pembina yang hebat-hebat ini, ya. Ada Kak Pawit, ya, ada Kak Sukari nanti, kemudian ada Kak Ramadan,
Kak Nifa atau Kak Aminatul Musonifah, ada Kak Imelda dan Kak Irena. Ini kakak pembina yang luar biasa dedikasinya, yang akan mendampingi adik-adik semuanya mengarungi perjalanan bakti selama menjadi pramuka SIT Ihsanul Fikri. Ya, lanjut. Kemudian kami kenalkan juga pada adik semuanya, inilah struktur Dewan Ambalan Al-Khattab dan Al-Humairah Pangkalan SMA IT Ihsanul Fikri. Sekelas kami akan terangkan apa itu Dewan Ambalan. Dewan Ambalan adalah kepengurusan pramuka di tingkat ambalan. Untuk pramuka penegak Pangkalan SMA IT Ihsanul Fikri diberi nama, untuk yang putra nama ambalannya Ambalan Al-Khattab, yang putri diberi nama Ambalan Al-Humairah. Kenapa namanya Al-Khattab dan Al-Humairah? Nah, harapannya dari pembina, dari sekolah, harapannya para anggota pramuka SIT di SMA Ihsanul Fikri bisa meneladani, bisa meniru karakternya, bisa mengikuti perjuangan-perjuangan beliau, sehingga jiwanya, rohnya memiliki semangatnya Al-Khattab dan Al-Humairah. Nah, yang pertama ada Pradana, ya. Pradana adalah Ketua Dewan Ambalan, ya. Saat ini Ketua Dewan Ambalan adalah Kak Fatia untuk yang putri, dan yang terpilih kemarin adalah Kak Fiona. Yang putra ada Kak siapa ya, Kak Putra? Ada yang putra, dan yang terpilih sekarang masih proses, ya. Yang putra namanya Kak Azam, ya. Oh iya, Kak Azam dari Temanggung nih, ya. Belum terpilih untuk yang Dewan Ambalan selanjutnya, ya. Kemudian untuk Kerani lah sekretarisnya pramuka. Dan yang kedua juru uang adalah bendaharanya pramuka. Loh Kak, yang di atas itu lagi belum, apa? Yaitu pemangku adat. Pemangku adat ini adalah yang mengurusi tata adat, sopan santun, yang menegur kedisiplinan, gitu ya, yang mengatur tata pergaulan, seragam, upacara dan sebagainya. Dikatakan pemangku adat ini sebagai orang tuanya di Dewan Ambalan, gitu ya. Kemudian ada bidang-bidang di sini. Bidang yang pertama adalah giat operasional. Ini yang mengatur jalannya kegiatan-kegiatan di latihan-latihan pramuka. Kemudian ada bidang teknik kepramukaan. Ini akan mengajari adik-adik semua tentang materi-materi teknik kepramukaan, ya. Ada tali temali, semapur, sandi, kemudian teknik kekinian, bahkan belajar tentang IT, gitu ya. Kemudian bidang giat kerohanian, ya. Apa itu giat roh, ya? Giat roh adalah bidang yang membawahi kegiatan-kegiatan keislaman, ya. Nuansa-nuansa Islam akan dilaksanakan oleh bidang giat kerohanian Islam. Yang terakhir adalah bidang litef, bidang penelitian dan evaluasi. Inilah bidang yang tugasnya meneliti setiap jalannya kegiatan, meneliti setiap jalannya keorganisasian, dan mengevaluasi apa kekurangannya, apa kesalahannya, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengarungi kepengurusan dan program kerjanya. Ini struktur Dewan Ambalan Al-Khattab dan Al-Humairah. Yang kedua, ya, struktur Dewan Ambalan Al-Ayubi atau Salahuddin Al-Ayubi, Pangkalan SMK IT Ihsanul Fikri. Hampir sama dengan yang sebelumnya karena memang penegak. Yang pertama ada Pradana, yaitu ketuanya, pemangku adat yang mewakili sebagai juru adatnya, ada Kerani sebagai sekretaris, ada juru uang sebagai bendahara, dan bidangnya ada dua yang beda di sini. Bidang yang pertama adalah bidang PSDA, yaitu pengembangan sumber daya anggota. Bagi adik-adik yang di SMK yang punya skill, punya potensi, punya kelebihan, punya kemahiran di bidang tertentu, nanti silakan salurkan bidangnya, kemampuannya di bidang PSDA, ya. Di sini tempatnya untuk mengolah minat bakat dari adik-adik semuanya. Yang kedua bidang teknik kepramukaan yang sudah disampaikan, itu tentang mengolah tentang materi-materi pembinaan keterampilan kepramukaan. Kemudian yang ketiga adalah bidang giat kerohanian. Ini yang menjadi ruh bagi pramuka SIT di Ihsanul Fikri, bahwa kegiatan kerohanian ini yang utama, ya. Tidak hanya sekedar kegiatan pramuka, tapi dia memiliki ciri khas nuansa Islami. Setiap awal kegiatan, pas kegiatan, selesai kegiatan, sehariannya diliputi dengan akhlak-akhlak keberadaan yang Islami. Dan yang terakhir adalah bidang infokom.
adalah informasi dan komunikasi. Ini yang akan mengedarkan informasi-informasi terkait kegiatan pramuka baik di website, di media sosial, tugasnya Infocom. Baik, itu lanjutnya. Nah, ini yang paling penting adik-adik semuanya, alur perjalanan bakti. Nanti adik-adik akan mengikuti semua urutan perjalanan bakti ini. Alur jenjang dari awal masuk SMA atau SMK sampai nanti akhir jenjang yang harus diikuti oleh adik-adik semuanya. Yang pertama adalah calon tamu ambalan. Jadi adik-adik yang saat ini sudah diterima menjadi siswa di Ihsanul Fikri, otomatis akan menjadi calon tamu ambalan, ya. Jadi siswa Ihsanul Fikri yang diterima ini otomatis akan menjadi calon tamu ambalan. Nah, selanjutnya akan menjadi tamu ambalan. Nanti akan ada upacara pengukuhan tamu ambalan atau upacara penerimaan tamu ambalan. Insya Allah akan kita laksanakan pekan depan, ya. Untuk SMA hari Kamis sore dan hari Sabtu untuk SMK. Maka disiapkan seragam pramukanya dari sekarang, hasduk, ring, emblem dan sebagainya, seragamnya disiapkan. Untuk pertemuan depan akan ada kegiatan upacara penerimaan tamu ambalan dengan segenap pembina dan para dewan ambalan. Nah, setelah dilantik menjadi tamu ambalan, kemudian kakak-kakak adik-adik akan dilantik menjadi anggota ambalan. Nanti adik-adik akan mendapatkan badge ambalan, ya. Ambalannya apa? Ada Al-Khotab, Al-Humairo dan Al-Ayubi. Nah, setelah dilantik menjadi anggota ambalan, otomatis adik-adik akan menjadi seorang pramuka penegak. Kalau sekarang masih menjadi anggota pramuka penggalang karena belum ada kenaikan tingkat atau kenaikan golongan. Tapi nanti akan dilantik menjadi anggota ambalan yang otomatis pindah golongan menjadi pramuka penegak. Selanjutnya, pramuka penegak nanti akan diwajibkan mengisi syarat-syarat kecakapan umum untuk menempuh kenaikan tingkat menjadi pramuka penegak bantara, ya. Nah, di penegak bantara ini syarat minimal bagi seorang pramuka di Ihsanul Fikri selama di kelas 10. Syarat kenaikan kelasnya minimal sudah mencapai tingkat penegak bantara. Nanti ujiannya bisa ke kakak pembina, bisa ke guru-guru yang ada. Nanti akan ditentukan Ustadz ini akan menguji apa, kakak pembina ini akan menguji apa. Disiapkan, ya. Dulu mungkin di SD pernah ujian siaga, pernah ujian ramu rakit terap di Penggalang gitu, ya. Nah, di penegak nanti ada ujian kenaikan tingkat untuk memenuhi syarat kecakapan umum di penegak bantara, ya. Kemudian di penegak bantara nanti akan ada kegiatan long march. Nanti di finishnya akan berada di tempat yang view-nya sangat bagus, ya. Walaupun nanti kita berlelah-lelah, nanti adik-adik semuanya akan mengikuti perjalanan yang cukup panjang, tapi view-nya, hasilnya akan sangat memuaskan dengan pemandangan yang sangat indah. Yang sebelumnya, setelah penegak bantara adalah penegak laksana. Apa itu penegak laksana? Itu satu jenjang lebih tinggi daripada penegak bantara dengan cara mengisi syarat-syarat kecakapan umum untuk tingkat penegak laksana. Syaratnya apa saja? Nanti kalau kakak sudah kelas 11, maka nanti boleh mengikuti kenaikan tingkat mengisi SKU penegak laksana. Ini juga asik sekali, ya. Mungkin yang paling berat nanti saya kasih kisi-kisi, ya. Perjalanan yang paling berat adalah kakak-kakak akan menempuh perjalanan yang akan sangat panjang. Nah, dari sangat panjang itulah bukti ujian sesungguhnya untuk penegak laksana. Tapi ujian yang lainnya insya Allah akan sangat mudah, akan sangat cepat dilalui oleh adik-adik semuanya. Yang mungkin yang paling berat adalah melakukan perjalanan panjang, tapi akan dipilihkan tempat yang sangat bagus untuk finishnya sehingga adik-adik semuanya bisa melepas lelah dari perjuangan panjang yang telah ditempuh, ya. Tidak wajib untuk kelas 11, tapi bagi dewan ambalan atau bagi kakak-kakak nanti yang menjadi penegak laksana boleh terbuka bagi siapapun yang mau menjadi penegak laksana, silahkan ikuti prosesnya mengisi SKU laksana. Dan yang terakhir, harapannya pramuka STN Ihsanul Fikri setelah menempuh penegak laksana, kita bisa memecahkan rekor terbaiknya, bisa mencapai penegak Garuda, ya. Kemarin sudah ada kelas kalian yang sudah menempuh pramuka Garuda, dan alhamdulillah dia meraih juara 1 pramuka penegak Garuda berprestasi di tingkat kuartil cabang, sehingga dia mewakili Kabupaten Magelang menuju ke tingkat provinsi
untuk mengikuti kegiatan seleksi pramuka penegak Garuda berprestasi tingkat Warda Jawa Tengah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah mendapat peringkat 3 se-Jawa Tengah ya. Sehingga harapannya untuk kedepannya adik semuanya bisa meraih penegak Garuda sebanyak-banyak di Usul Fikri sehingga banyak pramuka berprestasi. Tidak hanya pramuka penegak Garuda biasa, tapi penegak Garuda berprestasi. Ya, lanjut. Nah, ini bait ambalannya untuk Al-Khattab dan Al-Humairah. Nanti di sana akan dijelaskan kenapa baitnya seperti itu. Ya, saya sedikit saja menjelaskan. Ada 3 kilatan api ya. Itu artinya adalah lambang untuk Trisatya. Kemudian ada 10 perisai yang artinya adalah Dasa Dharma atau 10 karakter pramuka SIT. Kemudian yang Al-Khattab ada 2 pedang. Itulah ciri khas dari pusakanya Al-Khattab ya. Kalau yang putri ada bunga mawar, itu yang menandakan bahwa Al-Humairah adalah kemerah-merahan gitu ya, yang pemalu tapi tetap tangguh gitu ya. Lanjut. Kiprah kegiatan pramuka SIT, ada yang mungkin pernah ikut kemarin Perpesnas ya. Ada Perpesnas 2019, ada Perpesnas 2018, mungkin ada yang pernah ikut di Cibubur ya, perkemahan pesantren nasional. Kemudian ada Kemba Dharma, ini program 2 tahunan Usul Fikri ya. Mungkin adik-adik juga pernah ikut bergabung dan berkompetisi dan juara mungkin di sana. Ada Kemba Dharma 1, Kemba Dharma 2 dan Kemba Dharma 3. Dan mungkin nanti adik-adik yang sekarang kelas 10 nantinya di kelas 11 semoga bisa menjadi panitia atau tenaga kerja Kemba Dharma 4 atau Kemba Dharma 5 ya. Selanjutnya ini kegiatan-kegiatan kontingen ya yang berada di internasional. Ada pelepasan kontingen di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta untuk peserta Indonesian ASEAN Rover Mode di Brunei. Ada print di Malaysia itu di Twin Tower ya, di menara kembarnya Malaysia. Selanjutnya ini kegiatan-kegiatan di Ambalan Al-Ayubi SMK Usul Fikri, ada serah terima jabatan, ada laksana. Selanjutnya itu ada long march ya, ada pergantian pengurus, ada pendakian ke gunung gitu ya, kegiatan-kegiatan outdoor. Selanjutnya ada kemah bakti ya, kemah yang kita laksanakan setiap tahunnya di bulan April insya Allah ya. Dan tahun ini kita tidak bisa melaksanakan kemah ya, kita kangen sekali kemah karena ada pandemi. Untuk kebaikan bersama maka tahun ini tidak melaksanakan kemah. Kemah adalah saya yakin sangat dinanti-nanti bagi seorang pramuka untuk kegiatan di alam bebas ya. Lanjut. Baik, terima kasih untuk perhatian adik-adik semuanya dalam hal orientasi kegiatan pramuka SIT. Kemudian harapannya nanti pekan depan adik-adik bisa menyiapkan untuk menggunakan seragam pramuka lengkapnya. Kemudian kita akan melaksanakan kegiatan penerimaan tamu ambalan. Baik, dari itu kami sampaikan, semoga kakak-kakak atau adik-adik semuanya bisa memahami orientasi ini sehingga menjadi bekal berharga untuk adik-adik semuanya mengarungi perjuangan di SMA IT Ihsanul Fikri dan SMK IT Ihsanul Fikri. Dari kami cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga dimanapun adik-adik berada, semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan perlindungan terbaik oleh Allah SWT, sehingga bisa mengikuti setiap pembelajaran, menimba ilmu walaupun dalam keadaan daring, dan semoga kita semuanya segera dipertemukan untuk di Ihsanul Fikri tercinta kita, berkegiatan bersama, menambah wawasan, menambah kompetensi kita, skill kita dalam pramukaan dan belajar di Ihsanul Fikri. Saya akhiri, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.